Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang laju yang berkaitan. Nah, sebelum masuk ke laju berkaitan, Ibu akan mengulas dulu topik kita yang terakhir tentang turunan fungsi implisit, atau kita kenal dengan diferensial implisit ya. Nah, kaitannya nanti ketika kita akan menghitung laju berkaitan itu tidak lepas juga dengan turunan atau diferensial implisit ini. Sekarang untuk diferensial implisit, misalkan kita punya suatu persamaan, contoh persamaannya adalah misalkan kita punya sekarang misalnya kita punya persamaan ini 7y pangkat 3 tambah y sama dengan x pangkat 3. Kemudian kita akan menentukan persamaan garis singgung akan dicari persamaan garis singgung di titik katakan di titik 2,1 ya. Nah, tentu kalau persamaan garis singgung kita tahu ini konsepnya adalah turunan. Tentu kita tidak bisa menggunakan teorema turunan yang biasa kita gunakan pada fungsi eksplisit, tapi kita akan tentukan turunannya. Turunannya adalah dy per dx dengan menggunakan diferensial implisit. Nah, jadi dy per dx nya berapa gitu ya, di titik 2,1. Nah, untuk itu kita akan turunkan dulu fungsinya di penyelesaiannya dulu ya, penyelesaian. Nah, kita cari turunannya di kiri d per dx dari 7y pangkat 3 tambah y sama dengan d per dx dari x pangkat 3. Nah, berarti kita akan memperoleh di sini turunannya adalah 21 y kuadrat dy per dx karena variabelnya beda ya, tambah dy per dx 1 dy per dx di sana ya, sama dengan 3x kuadrat. Lalu kita kumpulkan yang berbentuk dy per dx kali 21 y kuadrat tambah 1 3x kuadrat, sehingga kita peroleh di sini dy per dx. Nah, ini sama dengan 3x kuadrat per 21 y kuadrat tambah 1. Nah, ini merupakan persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgung kan diambil dari turunannya. Kemudian berapa sih persamaan garis singgung pada titik tertentu? Di sini titik yang kita ambil adalah 2,1 dy per dx di 2,1. Artinya di sini x-nya 2, y-nya 1 ya. Maka dy per dx sama dengan 3 kali 2 kuadrat per 21 1 kuadrat tambah 1, 3 kali 4 per 22 sama dengan 12 per 22 atau 6 per 11 ya. Jadi ini adalah kemiringan dari kurvanya pada titik 2,1. Lalu kalau
persamaan garis singgungnya bagaimana? Ya, persamaan garis singgungnya, atau ini kan gradiennya ya, M-nya, kemiringannya dulu. Jadi kita ketahui M-nya adalah 6/11, titiknya 2,1 ya. Berarti persamaan garis singgung adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, itu kalau diketahui satu titik dan satu gradiennya ya. Berarti Y dikurang 1 sama dengan 6/11 X dikurang 2, atau 11Y dikurang 11 sama dengan 6X dikurang 12. 6X dikurang 11Y kurang 12 tambah 11, berarti negatif 1 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan garis singgungnya di titik 2,1. Jadi dengan menggunakan diferensial implisit kita akan bisa menerapkannya ya, aplikasinya pada banyak hal ya seperti aplikasi turunan. Nah, di sini salah satunya pada persamaan garis singgung. Nah, kemudian tentu kita akan mencoba melihat aplikasi lainnya, yaitu pada kasus laju yang berkaitan. Nah, apa itu laju yang berkaitan ya? Sekarang apabila kita memiliki dua atau lebih variabel, sekarang contohkan dulu kita punya dua variabel X dan Y. Nah, ini adalah dua variabel yang berkaitan ya. Jadi ini dia berkaitan dan masing-masing berubah terhadap waktu. Berarti sekarang kita punya variabelnya X merupakan fungsi terhadap waktu dan Y juga merupakan fungsi terhadap waktu. Nah, mungkin fungsinya nanti bisa berbeda ya, ini F1, ini F2. Nah, sekarang kita akan melihat laju perubahannya ya, laju perubahan masing-masing X dan Y ini. Karena X merupakan fungsi terhadap T, maka kita memiliki laju perubahannya terhadap waktu adalah dx per dt, dan Y juga fungsi terhadap T, maka laju perubahannya adalah dy per dt. Nah, apa itu laju yang berkaitan? Laju berkaitan itu adalah hubungan antara dx dan dy ini ya. Ini yang dikatakan dengan laju yang berkaitan, karena variabelnya juga berkaitan, sama-sama merupakan fungsi terhadap waktu gitu. Dia ada hubungannya dy dengan x nanti. Nah, lalu nanti bagaimana hubungannya dy per dt dengan dx per dt. Oke, sekarang saya ambil contoh. Saya memiliki sebuah tangki air yang berbentuk seperti kerucut terbalik ya. Nah, seperti ini. Ini ada air yang kita masukkan dalamnya. Nah, jadi tangki ini dia memiliki apa ya? Dia diisi air nanti ya. Sekarang kita isi air dengan laju air yang mengalir itu adalah 8 katakan desimeter kubik per menit contohnya. Nah, tangki ini dia memiliki tinggi, nanti di sini tingginya itu adalah 24 desimeter. Nah, dan jari permukaan atasnya di sini adalah 12 desimeter. Nah, ini ya. Jadi kondisi tangkinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa cepat
seberapa cepat air naik jika ketinggian air katakan di sini adalah 4 desimeter ya. Jadi kalau air yang udah kita isi dan dia udah ada tingginya kira-kira di sini 4 desimeter, seberapa cepat airnya naik. Nah, kasus ini perlu kita buatkan dulu model matematikanya. Jadi apa yang diketahui, apa yang ditanya dalam masalah ini ya. Nah, sekarang kalau kita ibaratkan tadi tangkinya ini berbentuk kerucut terbalik ya. Berarti kalau kita penuhkan tangkinya, tentu kita memiliki volume ya. Volume ini isinya ya. Berarti kalau laju air masuk itu adalah, nah lajunya berarti perubahan volume terhadap waktu ya. Perubahan volume terhadap waktunya adalah 8 desimeter kubik per menit. Kemudian yang diketahui kita punya tinggi 24 desimeter, mungkin kita misalkan H sama dengan tinggi sama dengan 24 desimeter, dan kita punya jari-jari ya ini jari-jarinya jadi berapa ini ya, jari-jarinya berarti 6 ya. R sama dengan jari-jari, katakan 6 desimeter. Nah, kemudian yang ditanya adalah seberapa cepat permukaan air naik pada saat tingginya 4. Berarti kan bicara tentang tinggi ya. Tadi tingginya H, berarti yang ditanya adalah kalau seberapa cepat, berarti kan laju perubahan ketinggian terhadap waktu. Berarti dH per dt untuk H sama dengan 4 desimeter. Nah, jadi ini masalahnya. Kita sudah buatkan masalahnya. Sekarang coba diperhatikan bahwa ketika airnya kita isi ya, jadi kalau kita ngisi airnya katakan di sini tingginya 4, di sini katakan 4. Nah, tentu di sini juga ada ya jari-jarinya berapa, di sini juga ada kan. Kalau tingginya nanti 24, jari-jarinya adalah 12. Nah, di sini ada konsep sebangunan ya. Kita bisa membuat bentuknya nanti penyelesaian. Ya, 24 R-nya 6, berarti hubungannya H dengan R itu adalah R sama dengan H per 4. Nah, kemudian dH per dt. Nah, kita sekarang jabarkan dulu apa yang kita ketahui dari kondisi tangki. Ya, tadi sudah kita coba lihat amati bahwa kalau kalau tangki itu dia memiliki volume ya. Berarti volumenya adalah volume kerucut ya, 1/3 PR kuadrat H. Nah, untuk H-nya berapa? H-nya kan berubah-ubah sekarang. R-nya juga berubah-ubah. Nah, sekarang H-nya ditanya pada saat H-nya 4 gitu. Karena kita punya V, kita punya R, punya H. Nah, kita lihat kondisinya tadi, kita punya hubungannya ini, R-nya H per 4, berarti V-nya sama dengan 1/3 pi R kuadrat, berarti H kuadrat per 16 kali H sama dengan pi per 48 pi H pangkat 3. Nah, jadi ini hubungannya V sama dengan pi per 48 H pangkat 3.
Di sini kita tentu setelah kita punya V dan H, ini adalah dua variabel yang masing-masing dia memiliki laju ya, perubahan terhadap waktu. V bisa ditentukan terhadap waktu karena V fungsi atas waktu. V-nya adalah fungsi atas waktu, H-nya juga fungsi atas waktu, maka kita punya dV per dt dan kita punya dH per dt. Nah, hubungannya apa? Nah, ini kita gunakan turunan implisit sekarang. Berarti d per dt dari ruas kiri dari V sama dengan d per dt dari ruas kanannya, pi per 48 H pangkat 3. Ya, dua-duanya variabelnya berbeda ya terhadap T. Maka di sini turunannya adalah dV per dt sama dengan, nah ini ada konstanta dikali variabel, berarti konstanta yang ke depan pi per 48 d dari H pangkat 3 per dt, berarti 3H kuadrat dH per dt. Oke, berarti sekarang kita punya 3 pi, berarti dV per dt 3 per 48 1/16 ya, pi per 16 H kuadrat dH per dt. Nah, ini sekarang hubungan antara laju dV per dt dengan dH per dt. Tadi diketahui pada soal dV per dt nya kan konstan ya. dV per dt nya tadi adalah, mari kita cek dulu ke atas. Oke, dV per dt nya adalah 8 tadi. dV per dt sama dengan 8 desimeter kubik per menit. Berarti sekarang kita punya 8 sama dengan pi per 16 H kuadrat. Nah, ini pada saat H sama dengan 4 ya, pertanyaan tadi 4 desimeter. Berarti H nya kita masukkan 4 kuadrat 16 dH per dt. Berarti 8 sama dengan pi dH per dt. Sehingga kita punya tentu kita yang akan kita cari dH per dt ya. dH per dt sama dengan 8 per pi. Nah, jadi ini adalah laju perubahan ketinggian air pada saat H sama dengan 4 desimeter adalah 8 per pi. Lajunya berarti ini adalah perubahan H terhadap T, 8 pi desimeter per menit gitu ya. Nah, jadi ini adalah laju perubahannya. Jadi begitu untuk laju yang berkaitan. Oke, untuk selanjutnya diberikan tugas sebagai latihan, nanti coba dikerjakan di learningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.